kita kembali lagi di segmen IPO Watch CNBC Indonesia, di mana esok hari kita akan kedatangan emiten baru di industri perkayuan yaitu FWCT atau Wijaya Cahaya Timber yang akan listing pada tanggal 1 Februari esok dengan harga listing di 118, di mana saham yang akan diedarkan sekitar 3.750 lot atau setara dengan 375 juta lembar saham. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di slide sebelah saya, untuk FWCT ini bisnisnya adalah di bidang industri perkayuan, di mana dia adalah produsen dari plywood, kemudian thinner, dan kemudian dia juga sudah ekspor di beberapa negara, di salah satunya adalah kawasan Asia, yaitu ada Jepang, Korea, Malaysia, lalu sudah mencapai pangsa pasar Amerika Serikat juga dan Timur Tengah. Nah, untuk operasinya dia sudah beroperasi kurang lebih sekitar 6 tahun atau berdiri sejak Maret 2017. Untuk sektor FWCT ini dia sudah memiliki 4 pabrik, yaitu 2 di Malang dan juga 2 di Jember. Di mana untuk kapasitas produksinya ini dia 198.000 meter kubik untuk plywood, lalu untuk karyawannya sendiri dia ada 3.000 karyawan. Nah, bagaimana ini kira-kira untuk kinerjanya dari FWCT? Oke, next. Ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di layar sebelah saya, di sini, ini adalah prospek dari kinerja selama 3 tahun ke belakang dari FWCT. Untuk ini adalah kuartal sampai per Juli 2022 ya, di mana untuk DER-nya sendiri bahwa FWCT itu berada di 0,82, yaitu yang berarti dia ini untuk kemampuan membayar kewajibannya itu masih cukup ya, karena untuk standar DER-nya itu adalah 1, dan dia masih di bawah standar yaitu 0,82. Untuk selanjutnya ada ROA atau return on asset, dia ada di sekitar 6,40%. Di mana return on asset yang paling baik itu adalah standarnya adalah 5,9%. Berarti menandakan kemampuan dia untuk mencapai laba untuk memaksimalkan dari asetnya itu cukup baik karena sudah di atas dari rata-rata sektor industrinya. Lalu untuk return on equity-nya dia ada di 11,67%, di mana untuk return on equity ini baik di atas 8%. Berarti menandakan untuk kemampuan laba memaksimalkan dari modalnya ini cukup baik juga. Lalu untuk gross profit margin-nya atau GPM-nya dia ada di 12%. Mungkin kalau kita melihat GPM-nya tidak terlalu cukup baik ya, karena untuk GPM standar sektor industri itu ada di 30%. Berarti hal ini menandakan bahwa FWCT antara penjualan dan juga harga pokok penjualannya itu gap-nya itu sangat kecil. Berarti memang dia keuntungannya dari dia jual barang lalu dia produksi itu keuntungannya sangat minim. Tapi kalau kita lihat NPM-nya ini 4,95%. Berarti dia ini untuk memaksimalkan labanya bisa cukup baik ya, karena untuk NPM bagus itu ada di 5% dan dia sudah hampir menyentuh hampir 5% atau 4,95%. Yaitu menandakan bahwa dia bisa memaksimalkan laba mungkin dari mengurangi beban-beban usaha lainnya. Nah, kalau kita lihat dari BV-nya atau nilai wajar bukunya, tadi FWCT listing di harga 118, sedangkan untuk harga bukunya dia ada di 115. Ya memang menandakan bahwa FWCT ini agak sedikit mahal. Tapi balik lagi kita lihat dari sektor industrinya, berarti kita lihat pernya. Pernya untuk FWCT itu ada di 5,13. Sedangkan untuk standar industri di perkayuan itu, per itu bisa dibilang mahal jika di atas 20. Berarti menandakan secara sektoral FWCT ini masih mampu bersaing karena dia secara per masih murah di poin 5,13. Karena kalau kita bisa lihat dari PBV-nya ini masih 1,03. Masih cukup bisa dibilang tidak terlalu mahal ya, karena BV mahal itu di atas 1, tapi ini hanya naik sekitar poin 0,3 aja. Nah, kalau misalnya kita lihat IPS-nya, IPS dari FWCT ini selama 3 tahun terakhir, di 2019, 2020, dan juga 2021 dia mengalami kenaikan ya, di mana 2019 IPS-nya 14, 2020 20, kemudian 2021 44, yang menandakan bahwa kinerja FWCT ini selama 3 tahun terakhir ini memang mengalami kenaikan. Cuman dikecualikan pada Juli 2022 dia mengalami penurunan yaitu dari 2021 dia mendapatkan IPS 21,42, lalu turun di 31 Juli 2022 itu 16,78. Nah, kinerja ini, penurunan ini disebabkan oleh beban pokok penjualan yang naik dan juga beban usaha yang naik pada periode Juli 2022. Kalau misalkan kita melihat untuk apa sih dana IPO dari FWCT ini,
Nah, di samping saya ini untuk 79% ini dia untuk belanja modal untuk mesin-mesin produksi utama. Lalu untuk 16%-nya dia belanja modal juga tapi untuk mesin-mesin produksi pendukung. Lalu untuk sisanya 5% dia untuk pembelian bahan baku atau untuk biaya operasional lainnya. Nah, lalu bagaimana nih untuk kompetitor dari FWCT, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Next. Oke, kompetitornya FWCT itu ada IFI atau IFII, dia tuh adalah Indonesia Fiberboard Industry Tbk, di mana sama-sama dia industri kayu juga, produsen dari plywood, kemudian veneer, kemudian juga ada MDF juga. Nah, di mana si IFI ini adalah salah satu produsen MDF terbesar di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat perbandingannya, di current ratio-nya ini cash-nya IFI terlihat jauh lebih besar, yaitu 3,73. Sedangkan FWCT berada di 1,14. Berarti menandakan bahwa IFI ini cash-nya lebih baik daripada si FWCT. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kemampuan modal terhadap hutangnya, dua-duanya masih sama-sama bagus karena masih di bawah angka 1. Lalu kalau untuk return on asset dan juga return on equity-nya ini dua-duanya masih bagus juga ya, kemampuan laba dari aset dan modalnya masih di atas rata-rata sektor industri. Cuman yang kita bisa lihat di sini perbedaannya adalah dari gross profit margin-nya. Gross profit margin-nya untuk EV sendiri dia lebih unggul di 30,14%. Sedangkan untuk rata-rata sektor industri di kayu itu untuk GPM yang bagus itu adalah di atas 30%. Berarti memang menandakan bahwa EV penjualannya dengan harga pokok produksinya dia tuh gapnya agak cukup jauh. Berarti dia bisa memaksimalkan menjual barangnya lebih mahal dengan modal yang lebih kecil. Sedangkan kalau FWCT itu istilahnya dia menjual barang mungkin tidak terlalu mahal tapi biaya produksinya tinggi. Nah, kalau kita lihat dari BV-nya juga dua-duanya ini ya sama-sama sudah mahal karena untuk harga listing FWCT itu di 118, sedangkan harga terakhir EV itu di 163. Dua-duanya memang sudah overvalue, tapi kalau misalkan kita lihat kinerjanya, sebenarnya dua-duanya tidak terlalu buruk ya. Untuk per PBV-nya juga mereka masih di bawah standar, kecuali untuk PBV sama-sama sudah mahal, tapi mahalnya tidak melebihi dari 2 poin. Masih di atas 1, cuma tidak terlalu jauh. Nah, lalu gimana nih kira-kira prospek ke depannya untuk FWCT ini? Next. Ya, untuk sektor industri kayu memang pada kuartal 3 2022 mengalami penurunan sebesar 4,31%. Hal ini disebabkan karena salah satunya geopolitik dari perang Ukraina dan juga Rusia yang memang menghambat logistik dan juga shipping dari industri perkayuan. Selain itu juga menurut Kementerian Perindustrian ya, bahwa memang sektor industri kayu memang sedang melemah karena untuk pasokan bahan bakunya ini agak minim, jadi supply-nya ini agak sulit dicari. Kalau misalkan kita lihat di slide selanjutnya, next. Ya, dia juga ada namanya kewajiban SVLK atau kewajiban sistem verifikasi legalitas kayu, yang di mana ini akan mengakibatkan high cost di industri hilir produsen kayu. Jadi SVLK ini adalah di mana dia adalah kebijakan untuk para industri kayu itu melegalkan kayunya untuk memastikan bahwa dia beredar dan diperjualkan di Indonesia. Lalu memang untuk buyer industri dari kayu tersebut memang tidak terlalu naik signifikan ya, Mas. Jadi di tahun 2022 memang secara kuartal 3 masih belum menunjukkan kenaikan. Berbeda dengan sektor-sektor lainnya seperti komoditas yang mungkin memang sudah lebih cepat duluan untuk pertumbuhannya. Mungkin hal ini didorong karena mungkin infrastruktur di Indonesia belum berjalan dengan baik sehingga kebutuhan untuk kayu, infrastruktur ataupun untuk pembangunan itu belum terlalu dibutuhkan. Nah, kira-kira ini FWCT layak beli atau tidak layak beli nih? Kalau kita misalkan lihat dari perbandingannya tadi ya, dari EV memang FWCT kalah jauh. Tapi kalau misalkan rekomendasi beli, ini bergantung pada investor ya. Investor memandangnya dari top down atau bottom up. Kalau misalkan kita melihat dari sektor industrinya atau makronya, memang sektor di industri kayu ini dia tidak terlalu naik cukup signifikan ya. Jadi untuk misalkan secara makronya mungkin memang belum layak beli karena untuk industri kayu masih sulit untuk naik signifikan.
Tapi kalau misalkan teman-teman investor yang melihat dari bottom up dan lihat dari perusahaannya kinerjanya cukup baik dan tidak terlalu buruk, bisa beli namun tetap harus mengatur money management. Jadi kembali kepada teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Bram.